المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum, wa id dan ingatlah, akhadna wa ingatlah, wa dzukur wa id akhadna ini wa dzukur id dan ingatlah ketika akhadna kami mengambil, wa id akhadna dan ingatlah ketika kami mengambil. Apa yang diambil? Mitsaqakum, janji dari kalian. Apa janji mereka ini? Alal amali, untuk mengamalkan. Alal amali, untuk mengamalkan. Wa id akhadna dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqakum, janji dari kalian, akan janji dari kalian, alal amali, untuk mengamalkan, bima, pada apa, fi Taurati, yang ada di dalam Taurat, fi Taurati, yang ada dalam kitab Taurat. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam membawa lembaran-lembaran Taurat dari bukit Turzina, merasa hukum-hukum di dalam kitab Taurat itu terlalu berat, sehingga mereka enggan dan menolak untuk menerimanya. Yaitu alasannya nggak mampu untuk mengamalkan, sehingga mereka enggan. Wa qad rafa'na fawqakumut tur. Ini tindakan Allah. Allah digituin ya, yang punya kuasa. Wa qad rafa'na, dan sungguh kami angkat. Wa qad rafa'na, dan sungguh kami angkat. Fawqakum, di atas kalian, atura, bukit Tursina atau gunung Tursina, ai al-jabalah, gunung. Jadi Allah angkat, ini tindakan Allah sebagai bentuk peringatan dan pemaksaan janji misak. Janji itu kan misak. Allah mengangkat gunung ketika ada orang Bekasi tidak mau taat kepada Allah, gunung Bogor, gunung gede diangkat di atas kita. Umpamanya nih. Jadi mengangkat gunung Tur tepat melayang di atas kepala mereka. Ini gunung itu diancamkan akan dijatuhkan jika mereka tetap menolak untuk mengamalkan, untuk menerima kitab Taurat. Hinam tamna'tum, ketika hinam tanaktum, ketika kalian enggan. Hinam tanaktum, ketika kalian enggan. Min kubuliha, dari menerima Taurat. Min kubuliha, dari menerima Taurat. Liyaskuto, agar jatuh apa, jabal, gunung. Liyaskuto, agar jatuh apa, gunung, jabal, alaikum, atas kalian.
Jadi ancamannya Allah akan dijatuhkan itu gunung kalau tetap menolak, enggan. Allah ya punya sifat memaksa. Al-Qahhar, nggak bisa. Wakulna, dan katakanlah, wakulna, dan kami berkata, khudu, peganglah atau ambillah. Khudu, ambillah atau peganglah kalian. Ma'atainakum, apa yang telah kami berikan kepada kalian. Khudu, ambillah atau peganglah. Ma'atainakum, pada apa yang telah kami berikan kepada kalian. Bikuwatin, dengan teguh. Bikuwatin, dengan teguh. Maksudnya dengan teguh itu bijiddin wajtihadin, dengan teguh dan sungguh-sungguh. Jadi peringatan Allah memerintahkan mereka ini untuk mengambil Taurat dengan biquwwah, dengan penuh kuat, yang kemudian ditafsirkan oleh ulama bijiddin wajtihadin, kesungguhan, kerja keras dan dedikasi penuh. Serta kemudian apa lagi, wasma'u, dan dengarkanlah kalian. Maksudnya bukan cuma dengarkan, tapi ma tu'maruna, terhadap apa yang diperintahkan. Ma tu'maruna, ma pada apa? Tu'maruna, yang diperintahkan. Bihi, dengan ma, dengan sesuatu tadi. Bihi, dengan ma, sama akubulin, dengan pendengaran menerima. Artinya bukan hanya bukan hanya bikuwa, bukan hanya disuruh pegang dengan kuat, tapi juga wasma'u, dengarkan bukan hanya lewat telinga kanan keluar telinga kiri, tapi perintah yang diberikan oleh Allah didengarkan dengan pendengaran menerima. Artinya menerima di sini mendengarkan yang disertai penerimaan dan ketaatan. Qalu, mereka menjawab, Yahudi menjawab, Bani Israel ini menjawab. Ini kontradiksi ucapan daripada Bani Israel. Qalu, jawab siapa Yahudi, sami'na, kami mendengar. Sami'na, kami mendengar, kaulakah, akan perkataanmu. Perkataan Allah, firman. Sami'na, kami mendengar, kaulaka, akan perkataanmu atau firmanmu. Wa asaina, dan tidak kami taati, amroka, akan perintahmu. Makanya jangan seperti orang Yahudi ini. Mufassir mengatakan qalu sami'na wa asaina ini, kami mendengar perkataanmu tapi kami mendurhakai perintahmu. Bisa bermakna lisan secara langsung dan merupakan cermin dari sikap dan perbuatan mereka. Telinga mereka mendengar ayat-ayat Taurat yang dibacakan oleh Nabi Musa alaihissalam, namun hati dan anggota badannya justru bertindak sebaliknya, yaitu membangkang. Kalau kita kan sami'na wa ata'na, kita dengar dan kami taati. Kalau mereka enggak, sami'na wa asaina, kami dengar dan kami tidak taati, kami bangkangi perintahmu. Kami tidak menaati. Wa usyribu, dan diresapkan atau dicampurkan. Usyribu ini diminumkan, minum. Cuma dimakna diresapkan. Wa usyrifu, dan diresapkan fi qulubihim, di dalam hati Yahudi. Usyrifu, dan diresapkan siapa Yahudi, fi qulubihim, dalam hatinya Yahudi. Al-ijlah, rasa cinta kepada anak sapi.
rasa cinta menyembah anak sapi. Ini keindahan apa? Kalau dalam Indonesia sastra metafora. Usyribu fi qulubihim. Jadi kalimat ini merupakan salah satu bentuk keindahan bahasa Arab yang disebut dengan isti'arah atau majaz. Ini tingkat tinggi dalam Al-Qur'an. Apa tingkat tingginya? Di sini menghilangkan kata hubbah. Al-ijl ini di sini bermakna hubbah. Hubbuh ini rasa cinta. Al-ajla ini ada yang dibuang hubbuh, rasa cinta kepada anak sapi. Secara kata usyriba itu diminumkan, artinya kan apa? Menyatu, karena diminumkan ini langsung rasa cinta yang dimiliki mereka terhadap menyembah anak sapi itu seperti diresapkan, diminumkan ke dalam badan, jadi bercampur. Lanjut penafsirannya ini. Khalata hubbuhu, khalata meresap atau menyatu. Khalata meresap atau menyatu, hubbuhu apa kecintaan pada ijil, kepada sapi. Khalata meresap atau menyatu, hubbuhu apa kecintaan ijil, anak sapi, qulubahum pada hati mereka Yahudi, qulubahum pada hati-hati Yahudi, kama yukhalitu sebagaimana menyatu atau menyampur asyarabu apa minuman kama sebagaimana yukhalitu mencampuri atau menyatu asyarabu apa minuman. Jadi menyatu ke dalam tubuh. Jadi analogi mufassir itu menggambarkan kecintaan mereka kepada patung yang dibuat oleh Syamir itu dengan kalimat kama yukhalitu syarabu, sebagaimana cairan minuman meresap dan menyatu ke dalam tubuh. Jadi kalau sudah menyatu ya susah untuk dipisahnya susah, sudah masuk. Kesyirikan dan kecintaan pada patung itu bukan sekedar perbuatan luar, melainkan sudah masuk, membasahi, meresap hingga ke serat-serat dinding hati mereka akibat kekafiran yang mereka pelihara. Apa yang mereka pelihara? Bikufrihim, sebab kekufuran Yahudi. Jadi hati mereka cinta terhadap sapi itu tidak bisa mereka mendapatkan hidayah bikufrihim, karena mereka ingkar. Ya panjenengan benci sama ustaz umpamanya, benci sama salah satu ustaz. Ya ustaznya belum tausiah, ya jenengan sudah pulang duluan karena panjenengan nggak suka. Ya gimana dapat hidayah? Bagaimana dapat tausiah? Wong jenengan sudah nggak srek. Nah ini. Ya gimana hidayah yang turun melalui Taurat, melalui lembaran-lembaran suhuf? Wong mereka sudah tidak beriman, sudah nggak percaya, udah nggak asoina, udah nggak mau menentaati, ya nggak masuk. Bikufrihim, sebab kekufuran mereka sehingga meresap, sehingga tidak bisa dibelah-belah nih. Ini air ini nggak bisa, sudah masuk, sudah menjadi darah daging sampai ke dinding-dinding hati mereka. Kul katakan Muhammad. Ini retorika sindiran ini, menghancurkan klaim keimanan mereka, baik generasi nenek moyang mereka atau generasi Yahudi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kul katakan Muhammad lahum kepada Yahudi, bi'syama alangkah buruknya syai'an sesuatu,
Ya'murukum yang memerintah kepada kalian, bihi dengan ma, dengan sesuatu, atau bihi dengan ma atau sesuatu, imanukum apa iman kalian, imanukum dengan iman kalian. Enggak keluar Pak, enggak keluar. Ya'murukum, mana bi sama, alangkah buruknya syai'an sesuatu. Ya'murukum yang memerintah, kum kepada kalian, bihi dengannya, dengan ma imanukum apa iman kalian, bitaurati dengan Taurat, kitab Taurat, min ibadatil ijli, berupa menyembah anak sapi. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyindir klaim mereka yang selalu membanggakan diri. Apa yang dibanggakan mereka? Di ayat sebelumnya di 91, qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami itu beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami berupa kitab Taurat. Nah, kemudian Al-Quran ini mentahkan argumen dari sudut pandang generasi. Ini Al-Quran. Generasi pertama, nenek moyang mereka mengaku beriman kepada Taurat, tetapi ternyata menyembah anak sapi. Kalau memang kamu beriman, gak mungkin menyembah anak sapi. Karena Taurat tidak pernah menyuruh menyembah anak sapi. Tauhid tetap menyembah kepada Allah Subhanahu. Jadi bentroknya itu apa? Iman sejati tidak mungkin memerintah syirik, tidak mungkin memerintah untuk menyembah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini generasi nenek moyang Bani Israel. Kemudian generasi Yahudi Madinah bagaimana? Menolak datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alasan setia pada kitab Taurat. Bentroknya di mana? Taurat asli justru memerintahkan beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka pun sebelum Nabi Muhammad turun diutus selalu menggunakan nama-nama wasilah Nabi terakhir untuk membantu dakwah mereka, untuk mentauhidkan, membawa mereka misi-misi Taurat kepada kalangan-kalangan jahili Arab, orang-orang kafar Arab. Jadi ya Allah tolong kami menggunakan nama-nama istilahnya Nabi akhir zaman. Tapi katanya ternyata malah mereka yang tidak beriman kepada Nabi akhir. Landasannya kenapa? Karena tidak satu karena bukan dari bani mereka. Bukan golongan mereka. Jadi menelanjangi dosa nenek moyang mereka. Jika kalian mengaku Taurat adalah pedoman iman kalian, bagaimana mungkin iman itu justru menyuruh kalian menyembah patung anak sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin bit Taurati min ibadatil aja. Karena Taurat itu tidak memerintah untuk menyembah anak sapi. Karena iman yang benar ya tidak mungkin memerintah kesyirikan. Maka klaim keimanan nenek moyang kalian itu adalah palsu. Kemudian menelanjangi generasi Yahudi di zaman Nabi gimana? Mufassir menegaskan bahwa celaan ini juga menghantam cocok terhadap kaum Yahudi Madinah yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka merasa tidak bersalah karena bukan mereka yang menyembah patung sapi. Oh, yang menyembah itu nenek saya, bukan saya. Ya kan? Enggak merasa bersalah. Namun karena mereka ridho dan membela tindakan nenek moyang mereka, mereka menanggung beban dosa yang sama. Ya kalau kalian tidak mengaku bukan kalian menyembah anak sapi, loh toh kalian menerima, mengikuti ajaran nenek moyang. Ditambah lagi mereka menolak, mendustakan
yaitu nabi terakhir yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jika mereka benar-benar iman kepada Taurat, Taurat itu sendiri memerintahkan untuk mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka penolakan mereka terhadap Nabi Muhammad sebagai bukti atau menjadi bukti nyata bahwa mereka sebenarnya juga mendustakan kitab Taurat. Terus biha dengan in kuntum jika kalian beriman. Biha dengan Taurat. Biha dengan Taurat. Kama za'amtum sebagaimana klaim kalian. Biha dengan Taurat kama za'amtum sebagaimana klaim kalian. Al-makna adapun makna lastum bimu'minin yaitu tidaklah kalian bimu'minin yaitu beriman. Ya, maknanya itu lastum bimu'minin bi syama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Klaim ini yang kemudian dibantah dengan Al-Quran, lastum bimu'minin, tidaklah kalian beriman. Kenapa? Li'anal iman, karena sesungguhnya iman la ya'muru tidak memerintahkan apa iman bi'ibadatil ajli dengan menyembah anak sapi. Wal muradu adapun yang dimaksud aba'uhum yaitu nenek moyang mereka apa yang dimaksud dengan nenek moyang mereka ini? Ai fakadzalika antum lastum bimu'minin bitaurati. Ayat ni fakadzalika begitu pula kalian. Ini nenek wal murdi yang dimaksud adalah aba'uhum ini, bahwa nenek moyang mereka imannya itu seharusnya iman kepada Allah. Iman itu tidak akan pernah menyuruh untuk menyembah anak ini. Yang dimaksud ada bapak-bapak mereka. Kalau anak generasinya Nabi Muhammad, Yahudi Nabi Muhammad, gimana? Afadzalika begitu pula, maksudnya begitulah lastum bimu'minin ini tidak beriman juga. Fakadzalika begitu pula kalian. Fakadzalika maka begitu pula antum adapun kalian. Lastum tidak ada siapa kalian. Tidaklah siapa kalian bimu'minin yaitu beriman bitaurati pada Taurat. Kenapa tidak beriman kepada Taurat? Waqad kadzabtum dan sungguh kalian mendustakan Muhammad dan pada Muhammad. Ya sebabnya mereka kalian itu sudah mendustakan Muhammad. Wal iman adapun iman. Wal iman adapun iman. Biha dengan Taurat. Kalau memang betul-betul iman kepada Taurat, la ya'muru tidak akan memerintah apa iman bitakdzibihi dengan mendustakan Muhammad. Ya kalau kalian betul-betul beriman kepada Taurat, ya enggak mungkin mendustakan Nabi Muhammad. Jadi ayat ini mencerminkan, menegaskan bahwasanya keimanan bukanlah sekedar klaim pengakuan di lisan atau kebanggaan atas garis keturunan. Keimanan ini sejatinya tercermin dari keputusan
kita untuk ta'abudan, menyembah kepada Allah, kepatuhan total kepada perintahnya Allah. Barang siapa yang mengklaim beriman tetapi berperilaku dan hatinya dipenuhi dengan pembangkangan, rasisme serta penolakan terhadap kebenaran, maka klaim keimanannya dianggap batal, palsu di sisi Allah Subhanahu. Karena palsu maka kita tutup malam ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.